Luksemburg adalah sebuah negara yang tidak berbatasan dengan laut di Eropa bagian barat laut, berbatasan dengan Prancis sepanjang 138 km dan Belgia sepanjang 148 km. Dengan luas wilayah sebesar 2.586 km. Sejak tahun 1815, Luksemburg merupakan satu-satunya negara di dunia yang masih dipimpin oleh adipati atau haryapati sebagai kepala negara. Luksemburg adalah salah satu negara terkecil di Eropa, peringkat ke-167 dalam ukurannya dibandingkan negara-negara lainnya. Negara ini luasnya sekitar 2.586 km persegi. Luksemburg berbatasan dengan Provinsi Luksemburg milik Belgia di sebelah barat, yang luasnya sebesar 4.443 km persegi, hampir dua kalinya. Luksemburg memiliki 4 bahasa resmi, bahasa Prancis, Jerman, Belanda, dan Luksemburg, sebuah bahasa Franconi dari wilayah Moselle yang mirip dengan bahasa Jerman. Luksemburg memiliki jumlah penduduk 645.397 orang. Agama-agama besar yang didirikan di Luksemburg: gereja-gereja Kristen Katolik, Protestan, Ortodoks Timur, dan Anglikan, komunitas Yahudi, dan Islam pada tahun 2010. Mayoritas warga Luksemburg adalah Kristen, mayoritas Katolik Roma 70,4%, tanpa agama 26,8%, Islam 2,3%, dan agama lainnya 0,5%. Ekonomi yang stabil, berpendapatan tinggi mencirikan pertumbuhan yang moderat, inflasi rendah, dan tingkat pengangguran yang rendah pula. Sektor industri, yang hingga belakangan ini didominasi oleh baja, kini semakin beraneka ragam dan mencakup pula kimia, karet, dan produk-produk lainnya. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, pertumbuhan dalam sektor finansial telah lebih dari menggantikan penurunan dalam baja, sektor jasa, khususnya perbankan. Menyumbangkan proporsi yang bertumbuh dari ekonomi, agrikultur didasarkan pada pertanian kecil yang dimiliki keluarga-keluarga. Luksemburg secara khusus mempunyai hubungan dagang dan finansial yang erat dengan Belgia dan Belanda, dan sebagai anggota Uni Eropa juga menikmati keuntungan-keuntungan dari pasar Eropa yang terbuka. Luksemburg memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia sebesar 87.955 dolar Amerika tahun 2005. Spanyol menduduki kota. Kebijakan Raja Prancis Louis XIV dari tahun 1670 menyebabkan pembangunan benteng tambahan dengan serangan Prancis yang tampaknya akan segera terjadi. Insinyur Spanyol Louis membangun beberapa menara berbenteng di depan Glacis dari tahun 1672 seperti Robespierre, Louis, Marie, dan Berlaymont. Dia juga membangun barak pertama di kota. Ini membentuk garis pertahanan kedua di sekitar kota. Louis juga membayangkan untuk membangun pekerjaan di sisi lain lembah Petrus dan Alzette, tetapi orang-orang Spanyol tidak memiliki dana untuk ini. Setelah pengepungan yang sukses oleh Louis XIV pada tahun 1683 sampai tahun 1684, pasukan Prancis mendapatkan kembali benteng di bawah komandan terkenal dan insinyur militer Sébastien Leprestre de Vauban. Dari tahun 1684 hingga tahun 1688, Vauban segera memulai proyek pembangunan kembali dan perluasan benteng secara besar-besaran dengan menggunakan lebih dari 3.000 orang. Benteng-benteng lanjutan ditempatkan di ketinggian di sekitar kota. Mahkota di Niedergrunewald, tanduk di Obergrunewald, Corniche de Verlorenkos benteng Bourbon, dan beberapa redoubt. Dia sangat memperluas cengkeraman militer atas ruang kota dengan mengintegrasikan Waffental ke dalam pertahanan, dan barak-barak besar dibangun di dataran tinggi Rham.